Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya adalah Aminah. Beliau telah menjadi yatim piatu ketika berusia 8 tahun dan beliau diasuh oleh kakek dan pamannya Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW sudah mengenal perdagangan, sebab pada saat itu beliau telah diajak berdagang oleh paman beliau di negeri Sam. Dari pengalamannya berdagang, maka setelah dewasa beliau ingin berusaha berdagang dan membawa dagangan Siti Khadijah, seorang saudagar wanita yang pada akhirnya menjadi istrinya. B. Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul. Fase kenabian Nabi Muhammad dimulai ketika beliau bertahanus di Gua Hira sebagai imbas keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu pertama surat Al-Awwal ayat 1-5. Dengan wahyu pertama ini beliau telah diangkat menjadi nabi, utusan Allah. Pada saat itu Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyuruh kepada umatnya. Namun setelah turun wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul yang harus berdakwah. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua periode, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. C. Periode Islam pada masa Rasulullah SAW, periode Mekah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun dari kerasulannya. Sasaran dakwah ini yang pertama adalah keluarga serumah, yaitu Khadijah, anak-anaknya, kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib yang baru berumur 10 tahun. Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kanak-kanak, lalu Zaid, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya, Ummu Aiman, pengasuh Nabi sejak ibunya Aminah masih hidup. Juga termasuk orang yang pertama masuk Islam. Sebagai seorang pedagang yang berpengaruh, Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah. Mereka dibawa Abu Bakar langsung pada Nabi dan masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, namun setelah turun wahyu ayat 94 surat Al-Hijr, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Fastada'u bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Namun dakwah Nabi yang dilakukan secara terang-terangan ini membuat kafir Quraisy geram, hingga akhirnya banyak kaum muslimin yang disiksa oleh mereka. Melihat itu, Nabi akhirnya memutuskan untuk berdakwah keluar kota. Yang terjadi pemboikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Banyak cara upaya yang ditempuh oleh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW, namun selalu gagal, baik secara bujuk rayu maupun tindakan-tindakan secara kekerasan fisik. Puncak dari segala itu adalah dengan diberlakukannya pemboikotan terhadap Bani Hasyim yang merupakan tempat Nabi Muhammad SAW berlindung. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan ini merupakan tindakan yang paling melemahkan umat Islam pada saat itu. Pemboikotan ini baru berhenti setelah kaum Quraisy menyadari bahwa yang mereka lakukan sangat keterlaluan. B. Tahun duka cita Amul Huzn.
Tekanan dari orang-orang kafir Quraisy semakin keras terhadap gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW, terlebih setelah meninggalnya dua orang yang selalu melindungi dan menyokong Nabi Muhammad SAW dari orang-orang kafir, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Siti Khadijah. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ini merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW sehingga dinamakan dengan tahun Umul Husn. Dakwah keluar kota. Karena di Mekah dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat rintangan dan tekanan, pada akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk berdakwah keluar kota Mekah, yaitu Taif. Akan tetapi sesampai di sana penduduk Taif justru menolak beliau dengan penolakan yang lebih buruk. Mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melempari beliau dengan batu, sehingga kedua tumit beliau berdarah. Akhirnya beliau kembali menuju Mekah dalam keadaan sedih. Untuk menguatkan hati beliau, Allah Subhanahu wa taala mengutus dan mengisra mirajkan beliau setelah peristiwa Isra Miraj, suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam, yaitu dengan datangnya sejumlah penduduk Yasrib Madinah pada golongan pertama tahun ke-10 kenabian mereka datang untuk memeluk agama Islam. Pada gelombang kedua, pada tahun ke-12 kenabian mereka datang kembali menemui Nabi dan mengadakan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqabah pertama yang berisi ikrar kesetiaan. Gelombang ketiga, pada tahun ke-13 kenabian mereka datang kembali pada Nabi untuk hijrah ke Yasrib. Mereka akan membait Nabi sebagai pemimpin. Nabi pun akhirnya menyetujui usul mereka untuk berhijrah. Perjanjian itu disebut perjanjian Aqabah kedua karena terjadi pada tempat yang sama. Akhirnya Nabi Muhammad bersama kurang lebih 150 kaum muslimin hijrah ke Yasrib. Dan ketika sampai di sana, beliau sebagai penghormatan terhadap Nabi, nama Yasrib diganti menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang suci, kota yang indah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.